Gue rasa nanti yang lolos mungkin jadi 2 Bisa jadi. skenarionya ya. Satu memang jatahnya lolos dari playoff antar konfederasi, satunya untuk ngisi posisi dari Iran. Ya. Gitu loh. Jadi nggak mungkin kita ngintip peluang kita bisa masuk gitu, nggak mungkin. Memang yang seksi sih Teja ya. Teja. Kalau gue sih jadi John Hetman panggil aja supaya kita lihat paling nggak untuk stok kiper lokalnya kita bisa tahu. Karena kan nih yang 2 kiper diaspora kita kan nggak mungkin akan existing di sini di Piala AFF kan. Arti kita akan pakai kiper lokal. Jadi yang available tuh terakhir 2. Ya itu 2 itu satunya siapa? Ayo. Dari Belanda. Giovanni van Bronckhorst. Oh iya. Giovanni, oke. Itu Giovanni fix 2 kemahalan itu yang kali bertarung terakhir. Oke, Sobat Anyus, selamat datang kembali di Sikat Tipis bersama gue Nafol Zakwan dan Abdul Hari. ada Bung Ais di sini. Hari ini kita akan membahas seputar Timnas Indonesia akan menjalani FIFA Series dalam waktu dekat. Bersama kita ada Bung Yuka. Halo. Selamat datang Bung Yuka. ini Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya gue mau pengakuan. Apa? Ini redaktur gue dulu nih. Yang ngajarin gue jadi jurnalis olahraga Bung Yuka ini. Jangan ngomong gitu ntar tahu umurnya dong. Tua Di banget gue itu ya, kayaknya. di tabloid yang legend Go, itu ya. Go, iya. Tabloid Go. Oke. Gimana Bung Yuka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar nih semua ya. Alhamdulillah lancar. Bung Ais sehat ya? Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pertama. Soal FIFA Series ini. FIFA Series tanggal 20-an ya? 27 dan 30. ya. 27-30 Maret. Dan Indonesia sudah Garuda calling. Dan memang ada beberapa nama yang menimbulkan pertanyaan. Gitu Banyak kan. nama sih. Banyak nama baru ya. Sebenarnya bukan nama baru Nama juga. baru. Nama lama cuman muncul lagi nih di Iya, Timnas. Ada Ezra Walian gitu kan. Gimana tanggapannya Bung Ika? Ya, kalau kita urut ya, sebenarnya kan ada beberapa klaster ya. Klaster pertama, quote on quote nih klaster Belanda gitu ya. Yap. Klaster yang memang pemain-pemain utama gitu. Yang itu tidak terbantahkan lah kalau mereka dipanggil. Udah pasti karena backbone-nya di mereka. Terus yang kedua, klaster anak-anak muda nih yang dipromosikan. Kayak Donitri, Ya. Victor Detan, Ya. bahkan Jens Raven juga dipanggil ya. Terus yang ketiga itu pemain-pemain lama yang dipanggil lagi. Bukan cuma Ezra ya, Ezra Walian, tapi juga ada Lili Pali gitu kan ya. Terus ya ada beberapa lagi lah nama-nama lama yang dipanggil lagi, termasuk Fajar juga dipanggil juga kan. Itu kalau dia sih termasuk gerbong anak muda lah. Itu tidak lepas karena kalau gue bilang John Hetman ini pengen menginventarisasi dulu semua nama gitu, list nama yang pernah memperkuat Timnas Indonesia, Nabung dulu entah lah ya. itu senior, entah itu dari U23, X23 atau dari U20. Dia mau lihat potensinya gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau dia pengen tahu kan. Mungkin di era pelatih sebelumnya ada beberapa nama yang nggak dipanggil lagi, seperti Elkan Bagot misalnya gitu kan. Dia mau lihat gitu kan. Kalau nggak salah udah ada komunikasi juga dia langsung sama Elkan kan. Secara apa namanya kultur kan sama-sama Inggris. Sama Inggris. Jadi mungkin lebih ngonek gitu ya. Nah akhirnya dipanggil. Nah itu yang gue lihat secara umum dirangkum. Makanya ini long listnya luar biasa. Sepanjang sejarah pelatih Timnas, gue rasa baru kali ini manggil profesional squadnya 41 ya. Banyak Tebel ya? Iya. Itu makanya seleksi ya. bukan sikat tipis, sikat tebel itu. Karena bakal banyak yang dipangkas itu. Iya. Oke. Tadi ada nama lama yang mencuri perhatian kayak Ezra Walian dan Stefano Lillipali. Kalau Stefano Lillipali kita udah lihat lah kemarin ya waktu di kualifikasi dipanggil juga gitu kan. Tapi Ezra Walian yang sempat hilang dari Timnas nih, terus muncul lagi di FIFA Series. Menurut Bung Yuku seperti apa? Ya, nantinya? kalau Ezra Walian ini gue kira lebih karena memang performanya sedang bagus. Ada beberapa gitu. pemain yang memang dicolek gitu kan ya, istilahnya dipanggil karena memang performanya bagus. Iya. Termasuk Ezra Walian. Kalau lihat bagaimana perkembangan dia ketika datang ke sini bersama Persib kan masih shaky gitu ya. Iya. Tapi begitu di Persik Kediri dia seperti dapat apa namanya versi terbaiknya gitu. Apalagi dia dipercaya, apalagi kemarin dia baru perpanjang kontrak sampai 2027, nambah apa ya istilahnya tanggung jawabnya dia dan kalau nggak salah dia udah bikin 6 gol 9 assist. 6 gol 9 assist. Dari 23 game. Iya. Artinya kan 23 game tuh banyak loh. Di Persib aja dia nggak dapat sebanyak itu. Nah, mungkin ini katakanlah reward lah buat Ezra Walian.
Walau kita sudah tahu sebenarnya di posisi dia itu agak gemuk juga, maksudnya kompetitornya gitu. Ya. Tapi yang nggak ada salahnya juga dipanggil gitu untuk dilihat seperti apa sih sebenarnya kebutuhan dari skuadnya John Hartman ini. Karena kita nggak tahu kan John Hartman ini mau pakai gaya gimana, mau pakai skema apa, kita masih meraba-raba nih. Yang ada kita analis kan cuma bisa nerkan-nerkan. Ini dipakai 3 back, pakai 4 back, nggak ada yang tahu. Karena di Kanada juga John Hartman ini kan squadnya itu multinasional juga, terus formasinya itu berubah-berubah juga, kan? Kalau gue bilang kayak bunglon dia. Makanya kita sekarang nggak bisa nerka-nerka, karena dia sangat komplit. Dan pengalaman dia bukan cuma di putra loh, di putri juga. Malah menurut gua core-nya dia tuh di putri. Core-nya dia di putri. Tapi kan nih hybrid juga nih orang ini kan. Dia berarti dia bisa bawa Kanada lolos ke Piala Dunia, dia bisa bawa apalagi tim putrinya sampai ke Olimpiade segala macam, achieve juga. Jadi gua sangat menarik untuk ditunggu racikannya kayak apa gitu. Tapi kan ada beberapa nama yang nggak dipanggil tuh ya. Ya. Kayak misalnya Rivaldo Pakpahan nggak dipanggil. Teja Pakualam. Padahal lagi bagus-bagusnya coba. Gimana Bang? Iya. Memang yang seksi sih Teja ya. Teja. Kalau gue sih jadi John Hartman panggil aja. Supaya kita lihat paling enggak untuk stok kiper lokalnya kita bisa tahu. Karena kan nih yang 2 kiper diaspora kita kan nggak mungkin akan existing di sini di Piala AFF kan. Arti kita akan pakai kiper lokal. Ini kan agendanya bukan cuma mata kita kan sekarang yang terdekat emang ke FIFA Series. Tapi sebenarnya kan long term. Targetnya itu sebenarnya ada di Piala AFF, quote on quote ya kan. Karena itu kan yang menjanjikan. Gue pikir kita nggak akan pernah punya squad sekompetitif di Piala AFF kecuali tahun ini. Karena banyak pemain-pemain diaspora kita yang sudah ada di sini. Yang notabene lagi namanya bukan lagi diaspora, pemain Indonesia kan. Karena kalau diaspora kan dari luar ke sini, dari luar kan kita ke sini keluar. Sekarang yang di luar datang ke sini kayak Tomaye, Reinders, ya bukan diaspora lagi. Nah ini squad yang paling kuat menurut gua buat Piala AFF. Jadi fokus kita sebenarnya 2. Nah John Hartman ini coba merangkum semuanya, makanya dipanggil semuanya. Karena tadi gue bilang mestinya kalau tadi Ais bilang Rivaldo Pakpahan, kemudian Teja Pakualam, why not panggil aja. Orang ini long list kok. Ya, tujuan dia kan sebenarnya pengen lihat nih. Sekaligus mungkin untuk mengenalkan skema yang coba dia tawarkan, dia infokan kepada John Hartman, gue pengennya kayak gini main ini. Orang ini sangat detail. Gue sempat komunikasi dengan staf pelatih timnas ya. Gue nggak bisa mention orangnya, tapi dia jelasin bagaimana John Hartman ini sangat rigid. Semua tuh pakai data, semua tuh pakai teknologi dalam menganalisa pemain. Jadi dia tahu tuh semua profilnya. Siapa yang kaki kiri, siapa yang kaki kanan, kebiasaannya bagaimana, body shape-nya seperti apa, sentuhan pertama nih pemain seperti apa, dia tahu tuh. Dia pelajarin, karena dia kan dibawa asistennya analis kan. Jadi dia sangat kuat di situ. Makanya dengan panggilan ini, gue kira dia coba mengumpulin semuanya, dia mau cocokin nanti ketika di latihan seperti apa, bener nggak, valid nggak data yang dikumpulin sama memang performa pemain yang ada yang dia panggil gitu. Oke. 2 nama nih. Elkan Bagot. Sebelumnya kan memang dia mau fokus di klubnya dulu seperti itu. Menurut pandangan Migo sendiri, akankah itu terjadi lagi? Dan satu lagi, Miliano Jonathans yang masuk list dari John Hartman tapi cedera infonya gitu. Kalau dilihat-lihat cederanya serius nih. ACL kan? Nah, gimana Bung? Ya kalau Elkan Bagot ini sebenarnya di luar dari kelayakan dia, tapi ini lebih untuk memenuhi ekspektasi netizen kita sih. Karena netizen ini kan kenceng banget kan. Dari sejak eranya STY dia nggak datang pas waktu kita Piala Asia U23 itu kan yang di Perancis kan dia nolak datang. Ini playoff ya. Playoff. Kalau kita menang lawan Guyana kita ke Olimpiade kan. Elkan kan sebenarnya posisinya kan bisa itu sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak datang. Banyak polemik di situ. Setelah itu nggak dipanggil lagi. Bahkan sejak era Patrick Kluivert pun juga dipanggil, diajak panggil, tapi cuman dia ini nolak ya. Masih fokus ke klub infonya kayak gitu kan. Semoga aja bener ya, bukan karena dia trauma ya. Nah mungkin karena John Hartman ini beda kali ya, pelatih baru di luar dari polemik yang sudah lewat. Mungkin Elkan merasa ini kesempatan dia untuk datang. Mudah-mudahan memang benar-benar sudah datang ya, bukan cuma dipanggil terus dia nggak datang. Wah itu nanti rame lagi tuh. Cuman yang gue dengar udah komunikasi, jadi sudah ada kesamaan visi lah untuk dia datang. Semoga ini kita bisa lihat versi terbarunya Elkan setelah cukup lama nggak beredar di timnas. Walau di klubnya juga nggak banyak ya mainnya ya.
Tapi ya nggak apa-apa, kita lihat karena Elkan kan dengan kapabilitas yang dia punya, posturnya yang tinggi besar, itu berguna banget lah untuk di belakang kan, dan dia masih muda juga, dan pengalaman Eropa dia kan nggak bisa dibeli gitu loh, itu yang gue kira pantas lah dia dipanggil gitu. Kalau kita flashback dikit nih, John Hartman sendiri kan namanya nggak populer ya di Asia lah, bahkan di Eropa juga nggak populer lah. Dia lebih populer di CONCACAF lah. Nah, nama John Hartman sendiri kira-kira kalau mungkin Bang Yuki dengar dengan dari orang-orang dalam gitu ya, itu nama dari mana? Kan kalau Pak Ketum biasanya kan orang-orang Belanda ya, atau yang populer lah. Muncul nama John Hartman sendiri gimana tuh? Iya, gue waktu itu pernah ngomong juga di sini nih, ketika pas rame-rame untuk menentukan suksesi penggantinya Patrick Kluivert. Ya. Waktu itu kan media dan ya kita lah masyarakat kan sempat nge-push nama-nama yang familiar, yang sudah mengerti kawasan ya, kayak Jesus Casas, terus siapa lagi tuh yang dari Irak itu, dari Uzbekistan Kapatse, sampai Kapatse datang ke sini aja dengan misi yang beda aja dikait-kaitin ya, Istiqlal, misi keagamaan gitu kan. Terus gue bilang di sini, kita nih jangan terlalu suruh dengan nama-nama ini loh, gitu kan. Karena PSSI ini suka plot twist, dan benar itu plot twist. Gue terus terang gue nggak tahu kenapa bisa akhirnya muncul nama John Hartman. Tapi yang gue dengar memang terakhir ini dari Exco nih, dia sendiri ngomong sama gue, terakhir 2 memang calonnya, karena udah dikikis tuh. Karena waktu itu Jesus Casas kalau nggak salah ke Singapura deh, terus si Kapatse tuh kemana gitu, jadi istilahnya nggak available gitu. Terus juga ada yang dari Irlandia ya. Sempet si kan. Helm Grinson. Iya, sempet juga disebut ya, tapi nggak available. Tapi itu masih terikat kontrak dia. Makanya nggak available kan. Jadi yang available tuh terakhir 2. Ya itu 2 itu, satunya siapa? Ayo. Dari Belanda. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni, oke. Itu fix 2 itu yang bertarung terakhir. Cuman Giovanni nggak mau tinggal di sini. Oke. Sedangkan PSSI butuh itu. Ya, sementara Exco maunya tinggal. Pak Marji dan lain-lain lah ya. Itu pengennya karena berkaca dari pengalaman pelatih Belanda yang sebelumnya. Yang menyisakan rasa traumatik kita gitu. Ya itu dia. Terus yang pelatih Belanda kemarin kan gue bilang tuh dia itu pelatih full timer apa part timer? Ya. Freelancer. Jangan-jangan argometer gitu ya. Nah, jadi yang menarik juga yang mungkin belum diungkap, kalau jadi dengan Giovanni van Bronckhorst, kalau PSSI setuju dengan skema dia nggak tinggal di sini, artinya sama kayak Patrick Kluivert, dia akan tugaskan Van Hastel sebagai asistennya di sini, pelatihnya PSIM Yogyakarta. Nggak ada yang tahu kan lo? Udah sampai segitunya tuh. Tapi ya karena mayoritas Exco ini menolak, enggak. Kita berkaca dari pengalaman kemarin, kita pengen yang di sini, yang available, dan dia punya kompetensi. Punya kompetensi artinya punya CV, sudah pernah membawa sebuah tim ke Piala Dunia. Jadi muncullah nama itu, si John Hartman itu. Dan itu di-acknowledge juga sama Alexander Zwiers. Karena lu nggak bisa nolak, ini sudah teruji, sudah proven gitu. Alexander Zwiers kan juga pengalaman bagaimana sulitnya membawa Jordania, walau dia nggak secara directly ya, ke Piala Dunia itu kan dia tahu, berarti John Hartman nih kapasitasnya dan harganya murah. Nah itu dia. Bukan karena harga murah ya? Bukan karena harga rumah, tapi kebetulan harganya murah. Masuklah semua kriteria di situ. Kita di sini stoknya pelurunya makin habis karena harus bayarin pesangon. Iya. Kan? Sementara kita juga perlu pelatih yang kompeten, yang kredibel. Belum lunas ya? Belum lunas, bro. Yang mana yang lunas nih? Dua-duanya. Iya, maksud gue itu. Tapi karena itu ini semua bersesuaian, jadi klub masuk, semesta mendukung, jadilah itu. Semoga yang terbaik lah ya untuk yang terbaik. timnas kedepannya juga. Gue harap yang terbaik sih, karena ini hal positif lain adalah kita mengubur hal-hal negatif dari perseteruan lah ya. Dua kubu penggemar pelatih ini pelatih Belanda, ini pelatih Korea gitu kan, masing-masing punya pendukung gitu kan.
dengan diganti mereka dengan pelatih yang baru, ya udah kita move on. Iya. Kalau dulu kan di zaman politik tuh ada apa istilahnya cebong kampret ya. Iya benar. Di zaman pelatih yang Korea ya di zaman begitu tuh. Mirip-mirip kan. Nah, mudah-mudahan pas ada John Herdman jadi sama dan deh. semoga nanti juga ada hikmahnya lah buat timnas kita, pemain-pemain kita dengan pelatih yang baru, karena dengan pelatih yang baru nih positif lainnya adalah pemain-pemain yang sebelumnya mungkin terstigmakan tidak akan bisa masuk ke dalam line up karena pelatih punya tes sendiri, ST punya tes sendiri, Kluivert punya tes sendiri. Nah dengan John Herdman ini datang, pemain-pemain yang mungkin ngerasa kalau gue dipanggil dulu nggak akan mungkin masuk line up, sekarang punya kesempatan buat memberikan impresi. Ya dong, semua pemain baru pasti pengen berikan impresi, termasuk yang mungkin di era kepelatihan sebelumnya mereka nggak dapat tempat, pasti lebih ngotot, termasuk kayak Ezra Walian misalnya, ya kan, yang mungkin sebelumnya kurang mendapatkan tempat gitu, mungkin yang lain-lain juga sama gitu. Dan kalau biasanya kan STY terakhir bawa gerbong tuh, bawa gerbong pelatihan asal Korea. Terus di Kluivert lebih banyak lagi gerbongnya. John Herdman cuma satu loh, cuman si Carlos Melan itu kan. Carlos Melan, betul. Nah itu sisi positif tambahan lagi tuh. Jadi pelatih ini benar-benar mengakomodasi keinginan banyak unsur di federasi dan juga harapan penggemar. Dalam konteks misalnya ada spot buat pelatih lokal untuk juga masuk, untuk juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, untuk terutama untuk spot-spot pelatih kelompok umur ya, U17, U20 itu kan lokal ya. Tadinya kan sebenarnya maunya semuanya asing maunya kan. Karena yang gue dengar direktur teknik ini pengennya itu pelatih asing. Semuanya. Yang pelatih kelompok umur itu asing juga. Gitu. Tapi ya nggak bisa lu geser Nova karena Nova kan udah proven gitu. Iya sih. Makanya John Herdman pengen dia jadi salah satu asistennya juga di senior supaya ada feeding gitu ya dari 20 ke senior. Gue pikir bagus gitu loh. Terus memberikan legacy kepada Kurniawan Julianto untuk menerusin yang U17. Gue pikir memang kalau untuk kelompok umur dari dulu gue tuh nggak sepakat kalau pelatih asing. Iya itu. Kalau semua mau serba asing kita nih jadi ketergantungan lah ya bahasanya. Kita bahas long term soalnya. Iya, kasihan pelatih lokalnya. Ya sekarang liganya udah didominasi pemain asing. Timnasnya semua kelompok umurnya pelatih asing, ya gimana gitu. Kebanggaan yang semu kan kalau lu juga chief ya kebanggaan yang semu gitu. Karena semua udah dominan gitu. Karenanya dari dulu gue juga sepakat kalau untuk kelompok umur, soalnya kelompok umur itu lu juara dunia pun juga nggak dihitung peringkat, nggak dapat poin FIFA. Jadi buat apa ngotot-ngototan pakai pelatih asing, mendingan pelatih lokal. Kalau senior nggak apa-apa ada lu pelatih asing, karena memang itu udah level prestasi. Nggak apa-apa di senior isinya lu diaspora semua. Yang penting kan mereka berdarah Indonesia, silakan aja karena itu taruhannya ranking gitu loh. Kalau mau prestasi di sini memang, tapi kalau di kelompok umur jangan dong, kasihan dong. Kita kasih kesempatan pada pelatih lokal dan juga pemain-pemain terbanyak dari kompetisi lokal untuk dia juga punya kesempatan tampil gitu. Karena kalau juara juga kita nggak dapat ranking kok, jadi ngapain ngotot gitu. Dan sekarang gue pikir sudah ngikutin flow itu gitu, flow yang kita mau sebenarnya gitu. Dan semua sudah tercuplik dari bagaimana John Herdman memanggil banyak sekali kan pemain-pemain potensi kita di timnas senior. Bahkan pemain lokal kita juga banyak di situ loh. Dalam konteks pemain domestik ya, banyak banget di situ. Cuman kan ada beberapa pemain tuh yang nggak dapat menit bermain cukup ya. Jens Reven ya, terutama yang U23 tuh. Jens Reven, kemudian Ferrari nggak dapat menit bermain di klub lah istilahnya. Gilstra. Kenapa dipanggil? Nggak nyebut hoki ya? hoki kan dapat menit bermain. Betul. Maksud gue ini kan pemain-pemain tadi kan sempat dia sebut di awal karena John Herdman nih untuk pertama ini fokusnya dia mengumpulin semua, istilahnya menginventarisasi nama-nama yang pernah dipanggil timnas, entah itu pernah memperkuat atau enggak, entah itu cuman datang di awal TC kemudian dipulangin gitu, pokoknya masuk dalam data dipanggil dulu. Artinya kan ketika seorang pemain sudah sempat dipanggil, apalagi sudah sempat main walaupun dia nggak reguler, artinya pemain ini punya kualifikasi main di tim nasional. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan John Herdman. Gue pengen lihat lah kalau memang itu yang yang ada dalam database-nya PSSI, gue mau lihat. Gue setuju sama lu sebenarnya
kalau mengacu kepada kekinian, kepada performa seorang pemain layak atau tidaknya dipanggil timnas, lihat aja dari penampilan di belakangan ya. Pertama dia rutin apa enggak, kedua menitnya banyak apa enggak, gitu kan kelihatan. Ketiga dia bikin aksi nggak dalam keterlibatan gol misalnya gitu kan. Itu kan seperti yang lo sebutin itu kan semua nggak masuk kualifikasi kan. Ferrari udah lama nggak dimainin di Bayangkara. Terus Jens Raven juga cuma jadi penutup aja lah. Kalau udah deadlock, baru dia dimainin gitu kan. Terus Justra ya di Persija juga susah dia dapat jam bermain kan. Kalau main juga kalau nggak salah dia udah berapa? 3 kali main 21 menit. Jadi kan cuma 7 menit setiap game. Kalau mau jujur kriterianya nggak masuk gitu ya. Jadi makanya gue pikir ini bukan persoalan pantas atau nggak pantas, tapi John Herdman ini pengen melihat. Gue pengen mulai dari kilometer 0 nih. Gue mau lihat semuanya deh. Entah itu pemain yang memang sebagai backbone. Kalau di Eropa kan pemain-pemain diaspora kita udah jelas lah. Di jam terbangnya banyak. Klub-klubnya juga sudah proven gitu ya. Udah nggak ada perdebatkannya. Diperdebatkan kan memang yang sebagian ini nih kan yang udah lama nggak perform atau udah lama nggak dipanggil bermain di kompetisi domestik misalnya, tapi tetap dibawa gitu kan. Jadi gue kira memang lebih ke situ sih sebetulnya. Tapi pada akhirnya nanti akan, kalau di istilah di politik itu ada meritokrasi. Di sepak bola juga ada sporting merit. Nanti akan terseleksi sendiri tuh. Ketika dalam TC, kalau dia level fitnessnya bagus kan kelihatan Nanti bagaimana mereka bisa bersaing di TC itu kan kelihatan. Dan pada gilirannya ya pasti akan tereduksi sendiri gitu. Tapi yang terpenting kan kalau gue lihat message yang coba ditawarkan oleh John Herdman ini bagaimana pemain-pemain muda terutama ya dibawa ke dalam skuad timnas senior ini supaya memberikan ambience yang positif, atmosfer yang positif. Mereka punya pengalaman bisa blending sama pemain-pemain senior gitu kan. Itu kan pengalaman yang bagus. Termasuk kayak Donitri kan baru kali ini dipanggil senior. Ya. Dan itu kalau hitungan senior sih udah, ya kan Piala AFF kemarin tuh senior. Iya. Walau dia semua squad kita U23 ya. Tapi senior ya. Tapi artinya maksudnya senior bener-bener senior baru sekarang. Beneran senior lah ya. FIFA Matchday lah gitu ya. Dan kalau dari nama-nama pemain muda itu yang layak sebenarnya secara kualitas untuk dipanggil karena kepantasannya dia cuma Donitri betul. Cuma Donitri. Yang lainnya semua agak sedikit di upgrade gitu loh, supaya lu ngikut dulu dah. Gue nggak mau nyebut di karbit ya, tapi di upgrade supaya mereka ikut ngeblend gitu lah sama pemain senior. Tapi kalau Donitri masih bisa bersaing, walaupun untuk sekarang belum bisa masuk starting 11. Karena di kiri tuh gila semua. Banyak. Calvin Perdong, Justin Hubner, Dean James. Wah itu berat itu. Iya, oke. Kalau dari sisi goalkeeper, there's no issues. Oke semua lah performnya terakhiran belakangan ini gitu kan. Begitupun juga di center back, winger back juga sama. Di winger kita nih, Bung Yuke, winger tengah kita, Tom nggak bisa ya kan, Milano pun juga gitu. Nah dari pemain yang dipanggil, kira-kira yang bisa nge-replace titik-titik ini siapa aja? Yang paling krusial nggak bisa di-replace secara substansi kemampuan ya, Tom Haye. Tapi kalau Milano Jonathan kita punya banyak stok di situ. Jakob Sayuri bisa di situ, Eliano bisa di situ. Mungkin karakternya berbeda, tapi untuk menggantikan posisi itu bisa gitu. Tapi kalau Tom Haye kita cuma punya sosok yang sespesifik kemampuannya cuma ada di Tom Haye. Kita nggak Persib bahkan tanpa Tom Haye itu menjadi Persib yang berbeda loh. Karena dia itu bukannya attacking midfield ya, tapi dia playmaker, real playmaker yang ngatur tempo, yang benar-benar memetakan arah permainan. Kalau di Indonesia yang tipikal kayak gitu mungkin kayak Hirose gitu ya kalau di Borneo ya. Dia bukan tipikal kan bukan nomor 10 lah bukan nomor 10 lah. Pirlo lah ya. Dia nomor 10,5 lah gitu ya. Jadi dia yang menentukan arah permainan gitu. Kalau di PSM kayak Zé Valente gitu kan. Yang gitu-gitu tuh memang terbatas. Sumber dayanya terbatas dan kita cuma punya satu orang ya Tom Haye. Sayangnya itu tidak ada yang lain. Artinya posisi itu harus bukan di replace tapi dimodif. Jadi cara mainnya mungkin agak beda. Soalnya yang punya karakter itu, yang dekat dengan karakter itu Ricky Kambuaya ya, sebagai pengatur permainan. Tapi Ricky kan sebenarnya lebih ofensif. Setuju. Terus kalau misalnya diisi sama Ivar Jenner lebih defensif. Nathan juga nggak se-visionernya Tom Haye.
Kalau Joe kan memang pasti Joe di situ Iya. kan, di tengah itu dua kan. Salah satu gelandangnya kan. Nah, pendampingnya ini. Nah, itu yang juga gue pengen lihat sih, ini gimana John Herdman ini menyiasati ketidakhadiran Tom Haye, sambil kita juga mungkin akan lihat racikan barunya dia. Dia pakai 4 back kah, pakai 3 back kah, karena itu akan menentukan siapa yang berdiri di tengah itu. Kalau pakai 3 back, menurut gue kita lebih bagus, karena kita punya banyak pemain di tengah dan di depan. Iya. Dan kayak misalnya itu juga bisa nutupin ketiadaan posisi dari Tom Haye kalau kita pakai 3 back. Karena di tengah ini kan kita bisa pakai double midfield malah. Misalnya Joe Pelopessi dengan Ivar Jenner misalnya gitu, atau Joe dengan Nathan atau dengan Ricky Kambuaya misalnya. Tapi tidak mengurangi kualitas lini tengah, karena kita punya 2 flank yang sama-sama bagus juga kalau bermain di tengah. Di kiri ada Kelvin Verdong, di kanan ada Kevin Dix. Kelvin malah pernah main sebagai gelandang bertahan kan. Dan jangan lupa juga ada backup yang gue pikir secara pengalaman masih dibutuhkan ya. Ada Jordi Amat juga. Jadi kita kayak karakternya nanti akan beda. Mainnya akan lebih ngandelin tenaga sih sebenarnya. Kecepatan dan tenaga. Karena ya itu nggak ada Tom Haye gitu. Kita harus bisa memodif skema main. Dan kalau di depan sejujurnya kita masih struggle di nomor 9 sih. Iya, belum ada lah. Belum ada. Karena si Ole kan bukan nomor 9 aslinya. Betul, Iya. betul. Dan Agak-agak winger dia ya. Winger. Jadi dia kemarin darurat nomor 9 di kita ya. Kita nggak punya nomor 9. Ziyech pas masuk juga kurang. Belum lah. Iya, kurang greget gitu bahasanya. Ziyech sebetulnya belum mateng kalau Belum mateng. menurut Iya. saya. Belum mateng, masih mentah. Masih mentah. Nah itu kalau itu dia agak sedikit dikarbit tuh. Betul. Dipaksain masuk karena kebutuhan. Kalau kita kan juga kalau lagi tiris persediaan makanan kan pisang kita karbit biar cepat matang gitu kan. Memang kita dalam fase itu. Soalnya ya dari dulu sebenarnya bukan cuma sekarang ya, dari dulu memang kita masalahnya di nomor 9 sih. Dari dulu. Soalnya dari dulu kan liga kita kan selalu nomor 9-nya itu asing. Betul. Tapi kalau dulu ketolong karena kan sistem bola di era itu kan 2 striker. Iya. Jadi 3-5-2 ya. 3-5-2. Jadi satu 4-4-2. asing, satu striker, satu asing, satu lokal. Iya. Jadi muncul Ilham, Kurniawan kan. Kalau sekarang tuh rata-rata kan 4-3-3, 3-4-3. Jadi Satu striker ya. nomor 9-nya cuma 1. Bung Yuka, dengan pemanggilan pemain timnas sekarang, kita bahas per lini ya. Menurut pandangan Bung Yuka, kita akan pakai berapa back dan kita mulai dari kiper siapa kalau dari Bung Yuka? Oke, kalau per kompartemen ya, ini bukannya kita mendahului ya. Ini kan kita namanya cuma nganalis aja. Menganalisa. Bisa aja berbeda nanti ya. Ini kan kalau versi gue, kalau kiper Emil lah. Emil. Formasinya berapa dulu? 3-4-3. 3-4-3. Berarti nggak berubah. Bisa juga 3-4-2-1. 3-4-2-1. Pokoknya intinya tetap di 3 back. belakangnya 3 back. Oke. Itu versi gue ya. Gue nggak tahu John Herdman mikirnya kayak gimana gitu kan. Kenapa 3 back? Karena 3 back kita sukses. Dari eranya STY itu udah kelihatan 3 back kita itu sebenarnya work gitu ya. It's work gitu loh. Justru menjadi it doesn't work ketika jadi 4 back. Nah, kenapa jadi 3 back? Karena sekarang tim-tim sepak bola modern itu lebih ngandelin 3 back. Even mereka yang base-nya pakai 4 back. Tapi begitu pas main, itu bermetamorfosis jadi 3 back. Karena 2 full back-nya naik ke atas, terus gelandang bertahannya turun. 3 back juga. Jadi lu ngapain pakai 4 back dari awal gitu maksud gua gitu. Kalau kita kan lebih cepet aja gitu supaya pemain-pemain kita itu jangan terlalu banyak dikasih varian. Bingung. Kita tentuin aja mau kayak gimana base-nya gitu. Karena ini karena pemain kita itu bukan pemain-pemain yang sudah levelnya tinggi. Seperti di Eropa tinggi karena mau dibuat formasi apa aja mereka fluid gitu. Kalau di kita tadi ya, kembali lagi gue pilihnya 3 back, kipernya Emil, belakangnya itu Rizky. Bukan Paes ya? Paes lagi ini juga sih up and down juga di Ajax walaupun sempat bikin banyak sempat dikritik juga Norit ya. Tapi dia balas juga sama dia. Kalau lihat dari stratanya Emil kan karena di liga yang lebih kompetitif tinggi gitu ya. Dan memang kalau dari sisi ketangkasan sama-sama tangkas sih. Jadi ini memang lebih ke mazhab sih. Lu mau pakai mazhab kiper yang ada yang stop goalkeeper gitu kan, ada yang build up goalkeeper jadi tinggal kalau
Emil tuh build up-nya bagus. Lebih bagus. Kalau Pais itu build up-nya blunder. Sempat Itu blunder terus terakhir tuh yang kemarin di- ya. Lu agak Jelas ya. ngeri. Yang Sama kayak di Arab Saudi juga. Iya di ya kan? di Lawan Arab, Ayak ya. itu salah satu yang dihujat, dikritik itu gara-gara Build build up-nya. up-nya itu nggak Iya. bisa, emang jelek dia jelek. build up-nya. Ya itu aja. Karena gue lihat sih, gue jadi sok tahu ya. Karena gue lihat dari postur postur bawahnya. Oh. Dia tuh agak tebel bawahnya. Jadi dari paha ke bawahnya itu agak besar gitu. Jadi berat ya? Berat. Kalau Emil tuh kan atletis. Ramping, ya. Iya. Jadi dia enak gitu ya. Build up-nya. Nah, itu dia pertimbangan gue. Terus kalau back-nya 3 itu Rizky Ridho, terus J.I. Jazz. Iya. Satunya nih gue perlu bantuan nulis. Karena satunya ini bisa Kelvin Verdong. Iya. Bisa juga Justin Hubner. Justin Hubner. Bisa juga Curdi Ahmad. Nah, kalau Kelvin kalau kita mengacu pada kecocokan, kepaduan yang sudah proven, Justin Hubner. JJH. Itu Trio udah kalau yang populer di di medsos tuh trio Jir. trio Jir. Jir. Justin, Ridho, Iya. Hubner. Hubner. Iya. Kalau itu dari sisi yang udah terbukti ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan yang sudah kita lihat, ternyata Kelvin juga bagus. Iya. Ya, main di situ kan. Jadi tinggal nanti pilihannya kepada John Herdman. Kalau gue sih lebih ke Justin Hubner. Kalau kita nggak mau banyak spekulasi lagi. Iya. Dan sayang juga Kelvin kalau Iya. taruh jadi center back. Betul. Karena dia punya punya atribut menyerang juga bagus Iya. di sisi kiri gitu. Ini Kelvin ini hybrid lah. Dia bisa main jadi gelandang bertahan. Kalau lihat dia main gelandang bertahan tuh kayak Philip Lahm. betul, Iya. betul. Kecil tapi taktis gitu loh. Mantep gitu. Terus di tengahnya itu gue lebih cenderung mainin kalau ada Joe Pelupesi pasangannya supaya enggak dua-duanya ini di central midfield ini karakternya sama, Ricky Kambuaya. Kamboya. Karena kalau dipasangin Joe Pelupesi sama si Ivar agak-agak defensif Iya. gitu ya. Nah, kita banyak ketekan malah karena banyak ke bawahnya gitu kan. Harus ada yang agak liar Penetrasi dikit lah ya. Agak liar dikit. Walaupun Ricky Kambuaya lost ball-nya juga banyak sih. Iya, Tapi betul. kalau dia udah in main, Iya. enak dia. Cuma kalau Ricky Kambuaya main supaya tektokannya ada harus main Egy. Egy itu. Yes. Jadi ini gue pilih satu dapat 2 nih gitu loh. Bukan berarti Yakob nggak bagus, Yakob paling bagus, paling top menurut gue kalau sisi kecepatan. Tapi kalau ada sisi kepaduan supaya kita bisa main di Chemistry. Chemistry, Egy-nya tapi bukan di gelandang kanan ya, tapi di sayap kanan. Terus tapi gelandang kanannya ini Kevin Dix, gelandang kirinya Kelvin Verdong. Nah di depannya otomatis tinggal tersisa nih Egy dan satu lagi Romani sama Ragnar. Iya. Nah, gua nggak tahu apakah Romani ini akan langsung dimainin atau apa misalnya John Herdman pakai 9 palsu bisa juga. Bisa. Iya. Karena Kalau 9 palsu siapa? bisa Ricky Kambuaya. Ricky Kamboya, oke. Dia kemarin kan sempat mainin itu kan. Dia lebih banyak di depan. Padahal dia mainnya bukan itu gitu. Terus atau Ragnar. Ragnar kan juga pernah dimainin. Ketika Ole belum kita dapetin kan yang main di situ kan Iya. Ragnar gitu kan. Nah, kalau di kirinya ini bisa juga Yakob main di sini. Jadi Yakob wrong foot gitu ya. Jadi dia dia kan kaki kanan. Kaki kanan. Jadi kalau taruh di kiri mah lebih tajam ke dalam dia masuknya kan. Dibanding dia taruh di sisi kanan gitu. Sisi kanan biarin Egy karena Egy kaki kiri biar masuk ke dalam. Jadi lebih ke 3-4-2-1 sebenarnya. Jadi duanya itu Egy sama Yakob. Satunya ini gue nggak tahu nih pilihannya mana nih. Kalau lihat dari sisi kalau kita mau lebih bertenaga gitu ya, strikernya Ragnar lebih bertenaga. Iya. Tapi kalau kita mau striker yang stylish gitu ya Ole. Tapi ya itu banyak pilihan lah. Oke, kita lihat nanti siapa yang akan turun di Viva Series ya. Iya, tapi ini kan persiapannya mepet nih. Tanggal 15 masih main ya. Iya, Persib masih main. Persija masih main. Iya. Kemungkinan paling cepat kumpul tanggal 17 ya. Paling 4 hari sisanya. Paling 3-4 hari. Ya? Iya, kalau sampai tanggal 27 sih bisa dapat Oh iya. seminggu tuh. Cuma untuk game pertama ini Iya. kan. Game pertama ini paling cuma 3-4 hari kan. 3-4 hari. Justru yang penting tuh di game pertama itu, Yus. Iya. Kalau kita nggak menang, kita nggak bisa ketemu. Tapi nggak bisa di final gitu logikanya kan. Secara ranking kita di bawahnya di atasnya Saint Kitts Nevis kan. Betul. Nah itu menurut gue sih harusnya kita nggak punya alasan kalah ya, nggak punya alasan kalah. Walau gue nggak terlalu ngikutin sih Saint Kitts Nevis kayak apa gitu. Cuma gue lihat aja dari ranking, terus dari materi pemain. Pemain kita tuh
full house menurut gue sih ya. Punya pengalaman yang luar biasa di Eropa gitu, dan dengan pengalaman ngadepin situasi-situasi genting kita semua udah dapetin gitu. Jadi besok pun termasuk kan ini kayak turnamen segi 4 ya. Semifinal playoff jadinya. Menang ketemu menang, kalah ketemu kalah gitu kan. Jadi gue rasa tim kita sudah lebih punya pengalaman itu ngadepin situasi kayak gitu dengan pemain-pemain yang gue kira backbone-nya nggak akan banyak berubah. Jadi kita harusnya sih bisa ambil gitu ya. Bisa ambil sih. Oke. Kira-kira Bang Yuki mungkin dengar selendingan gitu ya. Kira-kira target PSSI apa sih dari FIFA Series itu? Gue nggak tahu persis sih, gue nggak tahu persis. Cuman gue cuma dengar dari Pak Marji nggak ada target. Karena ini pelatih baru, PSSI ingin melihat sejauh apa adaptasi si John Herdman ini dengan squad ini gitu. Karena kalau ditarget pun menurut gue agak naif juga. Pelatih cuma ngumpulin pemain 3 hari, terus persiapan ditarget gitu kan. Gue agak naif juga gitu ya. Apalagi ini istilahnya kita untuk jangka panjang gitu. Iya. Kalau untuk Piala Asia iya, lu harus achieve karena kan memang di situ core-nya gitu kan. Kalau untuk FIFA Series, gue rasa terlalu naif lah kita kalau nuntut target, dan PSSI udah mengatakan itu lewat Pak Marji emang gak ada target. Cuma ya kita nggak mau kalah juga kan, karena kita main di kandang sendiri kan. Ya, kita harus bisa ambil kesempatan ini, apalagi tadi kayak Thais bilang lawannya peringkatnya di bawah kita gitu. Jadi makanya kalau gue pribadi sih yang ada cerita harus menang lawan St. Kitts Nevis. Nah kalau Piala AFF gimana tuh? Itu target menurut gue. Kan ada yang bilang tuh Piala AFF Piala Ciki. Tapi kalau Ciki kita nggak pernah makan kan penasaran juga kan. Perlu ngerasain micin juga. Kalau gue pribadi target ya. Harus juara. Harus juara. Kalau PSSI gue nggak tahu deh target apa enggak. Tapi kalau nggak target kelewatan lah. Kenapa kelewatan? Karena tadi seperti gue bilang di tengah tadi ya, di awal bahwa ini belum pernah kita punya skuad Piala AFF sekompetitif yang sekarang gitu, dimana semua pemain diaspora umumnya gitu ada di sini. Kan lumayan loh tambahannya. Tambahannya kan ada Tom Hai, Eleanor Randers, terus ada Saint Patinama juga, Jordi Amat. Terus kita juga punya backup yang mungkin masih berguna lah, walaupun mungkin nggak top tier ya kayak Registra masih bisa. Mungkin Jens Raven juga masih buat nakut-nakutin aja gitu. Rafael Strike juga masih bisa. Rafael Strike. Terus ada Mark Locke juga, ada Lili Pali juga. Jadi menurut gua harus target lah. Belum potensi lokal kita ya. Iya, betul. Dan juga kalau itu sebetulnya kalau kita lihat dari jadwalnya kan, Piala AFF main itu kan Liga-Liga Eropa libur tuh. Betul. Potensi ya kali aja kan. Kali aja JIJ main di Piala AFF. Ngarep banget. Siapa tahu. Itu Juli ke Agustus ya? Iya, siapa tahu. Ya, agak susah sih ya. Karena mereka udah pramusim juga kan ya. Iya, pramusim. Begitu nih kan Piala AFF kan bukan FIFA Matchday ya. Agak susah juga gitu untuk narik mereka gitu. Ntar cedera di sini kita domel-omelin lagi. Terus tahu sendiri Piala AFF. Mainnya lo Vietnam, Thailand, tabrak. Iya, ya jangankan yang itu yang kemarin aja kita harapin, kita mau lihat lagi Milano Jonathan ya, tiba-tiba kayak begitu. Jangan-jangan emang sengaja tuh. Soalnya yang nyederain tuh orang Bulgaria. Aduh. Yang paling impresif sih memang pemain diaspora terakhir yang main di timnas, ya Emiliano Jonathan. Yang paling menggoda kita gitu. Wah itu gila itu. Sayang banget sih dia nggak bisa main. Arjen Robben Kawel. Iya benar. Oke, Bung Yuka, kita beralih ke Piala Dunia nih. Ada kaitan dengan konflik di Timur Tengah. Dan memang Iran baru secara resmi akan mengundurkan diri dari Piala Dunia 2006 gitu. Nah, gimana Bung Yuka ini? Dengan kita lihat juga ada yang bilang bahwa Irak akan maju nanti gitu kan infonya. Tapi kalau kita lihat memang Irak juga negara teluk juga gitu kan. Gimana Bung Yuka? Iya, memang ini berita yang anyar ya, baru tadi ya. Jadi menurut gua itu sebuah keniscayaan. Kalaupun misalnya Piala Dunia dilaksanakan tidak di bulan Juni atau Juli pun, katakan di Agustus September, gua rasa Iran juga nggak akan ikut gitu loh. Karena mainnya di mana? Mainnya kan di negara musuhnya gitu kan. Dia menyangkut keamanan, menyangkut kenyamanan dan segala macam. Mungkin juga kalaupun misalnya perang ini berakhir lebih cepat, tapi kan
ada transisi pemulihan pasti lama. Secara mental ya. Secara mental, selama pemain itu kan, apakah mereka dalam kondisi psikis yang siap? Enggak juga. Gue nggak tahu apakah keluarga mereka juga jadi korban gitu. Jadi gue rasa ini keputusan yang bijaksana menurut gue. Iran mengundurkan diri, dan ini untuk pertama kali dalam sejarah Piala Dunia sejak dilaksanakan pertama kali tahun 30 ada tim yang mengundurkan diri setelah drawing ya. Iya. Udah di draw belum sih? Udah kan di draw? Udah drawing. Kecuali pot-pot yang kosong nunggu yang playoff ya. Iya. Tapi yang lainnya kan udah. Dan 2 pertandingannya Iran itu kalau mereka main itu di Seattle sama di Pokoknya di Amerika. Di Amerika. 2 di Amerika, 1 di Meksiko kalau nggak salah. Ya mostly udah nggak mungkin loh gitu loh. Karena pertaruhannya banyak gitu ya. Jadi menurut gua ya disayangkan sih ya. Cuma kan pertanyaan berikutnya siapa yang gantiin gitu ya. Nah, ini yang menarik yang Netizen kita kan ramai nih, Indonesia bisa nggak bikin simulasi Ina Inu gitu ya. Aduh ngimpi aja dalam hati gue. Jangan-jangan ramalan The Simpsons bener kan? Nggak ada yang tahu kita. Iya, tapi emang bener ya, ini Piala Dunia yang paling chaos ya. Paling chaos. Iya. Di Amerika tuan rumah justru nyerang negara lain. Kemudian di Meksiko ada kemarin chaos juga tuh masalah narkoba ya. Iya, narkoba yang benar-benar. mati. Iya. Ya, artinya, Kartel itu ya. kalau Bang Yuki masih ditugasin liputan ke Oh, enggak Dunia. gua. Nah, itu dia tuh. Itu dia. Gua juga berpikir gitu. Gue 2 kali Piala Dunia ya. Kalau misalnya tadi Ais bilang seandainya gitu disuruh lagi, oh enggak gue udah. Iya betul. Apapun pertaruhannya nggak mau gue. Gila ngapain juga gitu kan, ngambil resiko. Nah tadi kan sempat nyentil Irak ya. Irak. Gimana kondisi Irak? Apakah Irak juga terancam juga gitu kan? Karena kan maksudnya apakah mereka akan mengambil kesempatan untuk bisa ngisi posisi Iran? Itu hal yang berbeda menurut gue. Karena Irak dan 5 negara yang ikut playoff lainnya itu memang sudah diplot untuk main di Meksiko buat nentuin siapa yang lolos kan ya. Gue rasa nanti yang lolos mungkin jadi 2 Bisa jadi. skenarionya ya. Satu memang jatahnya lolos dari playoff antar konfederasi, satunya untuk ngisi posisi dari Iran. Gitu loh. Jadi nggak mungkin kita ngintip peluang kita bisa masuk gitu, nggak mungkin. Yang terakhir tuh ada teori juga bahwa yang dipertimbangkan untuk lolos Italia dengan alasan dia tim dengan ranking tertinggi di playoff itu. Bisa juga. Jadi nambah jatah Eropa ya. Iya, nambah jatah Eropa. Wah itu rame tuh, Is. Iya. Ramenya nanti akan ada kayak mungkin semacam nggak fair gitu ya. Enggak, jadi kayak rapat darurat FIFA ya. Exco darurat meeting gitu untuk nentuin. Karena itu bisa sensitif soalnya. Betul. Kok tiba-tiba Eropa gitu kan, di Eropa udah banyak nih. Kalau misalnya kayak gitu, ininya plot twistnya gitu kan. Jadi yang lebih smooth itu memang dari Asia. Dari Asia. Enggak, dari playoff dari konfederasi ini. Jadi dua teratas itu yang lolos gitu. Kalau mau dipilih secara peringkat. Iya, gitu. Kalau mau dipilih secara fair gitu ya. Karena kan yang masih tersisa bertarung kan mereka nih di playoff. Iya, benar. Kalau nanti dia cuma ngikutin kuota ngambil jatah dari Asia, maka yang ikut playoff nih ngerasa nggak fair juga loh. Pasti. Kan mereka nggak sampai di level ini kok, cuma gara-gara ada jatah Asia yang kosong diambil dari Asia itu yang menurut mereka nggak fair. Jadi ini memang jadi diskusi yang menarik nanti di FIFA eksekutifnya gitu. Ya walaupun ada teori konspirasi, gue nggak ngerti datang dari mana itu bahwa yang bakal gantiin Indonesia. Gue nggak tahu tuh datang dari mana. Kalaupun harus dari AFC ya UEA lah. Betul. Yang dikalahin sama Irak kan. Itu yang lebih dekat kan. Paling mungkin. Kita emang suka bermimpi gitu. Bangsa yang paling suka ngarang. Dan dia kan imbas dari perang ini bikin pemain-pemain kita yang main di Eropa nih terancam travelingnya terancam terganggu lah. Itu gimana Bang? Iya, itu juga agak ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Mudah-mudahan transportasinya terus travelingnya nggak terkendala sih. Ini kan menyangkut yang FIFA series ya. FIFA series ya. Karena kan ada yang dari Italia, ada yang dari Belanda, Jerman, ada yang dari Perancis juga, ada yang dari Jerman juga. PSSI ada antisipasi nggak sih? Sejauh ini sih gue belum dengar ya. Belum dengar. Cuman emang udah di-mention. Kayak misalnya kemarin pas preskon yang Piala AFF U17 itu yang Kurniawan bilang ada pemain diaspora yang dia panggil tapi belum ngasih konfirmasi karena menyangkut itu kepastian travelingnya bisa apa enggak. Ya
Gue nggak tahu ya kalau itu udah di luar dari kontrol kita sih ya. Iya. Mudah-mudahan aja sih nggak ada masalah sih ya. Karena warga negara kita aja yang dari Iran itu dievakuasi ke Indonesia itu lewat Azerbaijan. Jadi dia muter dulu gitu. Jadi nggak langsung direct gitu. Untuk cari jalur aman. Gue rasa akan ada cara lah untuk. Ya kalau PBSI kan memastikan keberangkatan ke tur Eropa kan aman tuh. Kan ada yang main di Swiss Open tuh. Terakhir kan di All England ya? Iya, All England, Swiss Open. Itu pulangnya gimana tuh ya? Nah. Iya kan? Iya. Jadi sebelum berangkat kan udah pecah perang kan waktu itu. Iya. Mereka memastikan mungkin muter kali ya. Iya, pasti jalurnya muter. Kalau PSSI belum ada statement ya. Ada statement. Artinya kalau belum ada statement mendekati hari seperti ini kelihatannya udah under control kali ya. Sudah problem resolve lah ya. Karena kan bisa pakai jalur yang lain mungkin. Barangkali bisa mungkin lebih lama tapi ya. Mestinya mungkin 15 jam bisa jadi 24 jam kan bisa aja. Tapi ya ini dinamika yang kita harus hadapin gitu. Dan juga buat John Hedman jika itu kejadian ini sepuyeng juga dia. Betul. Ntar tiba-tiba H-1 baru datang lah gitu Pak. Repot juga kan. Iya. Oke, kita balik ke Liga 1 nih. Soal pemanggilan pemain timnas tadi, Bung Yuke. Kira-kira kalau misalkan kita bicara Liga 1 sejauh ini, untuk timnas sekarang ya, seberapa besar potensi pemain-pemain Liga 1 ini punya kapabilitas ataupun juga daya juang di kubu timnas? Dapat tempat. Dapat tempat ya. Punya kesempatan. Iya, kalau kita bicara jangka panjang ya, potret dari helikopter view gitu, untuk kedepannya memang akan sulit juga. Kita terlalu muluk berharap akan banyak pemain-pemain domestik kita yang akan compete ke timnas senior. Kita bicara timnas senior ya. Karena kita tahu bahwa liga kita kan ini udah pemain asing minded ya. Bayangin 7 di lapangan, 9 di line up. Itu kan udah banyak menggerus potensi-potensi pemain kita. Artinya pemain-pemain domestik kita, kalaupun mereka dipanggil timnas senior, kualitasnya harus super. Dan itu challenge memang untuk pemain-pemain domestik kita untuk bisa bertarung dengan pemain-pemain asing ya. Suka nggak suka memang itu realita yang kita harus hadapin. Kalau yang sekarang ada ini memang mereka yang sudah punya pengalaman di timnas ya. Jadi perspektifnya mana dulu nih? Kalau kita ngelihat yang sekarang, gue rasa pemain-pemain yang ada ini memang udah sepantasnya ada di timnas, walaupun itu juga nggak menjamin mereka masuk starting 11 juga. Karena kalau di senior ini, ya pemain-pemain walaupun dia udah pengalaman pernah main, juga susah juga dapat tempat utama yang ada sekarang ya. Karena kan backbone kita kan memang udah diaspora nih. Gitu. Tapi kalau untuk kedepannya, kan kita nggak bisa terus ngandelin diaspora nih, pasti akan ada umur juga kan, lewat. Nanti kakek buyut itu juga udah habis bisa kan, ya kan? Nah kan ke depan itu yang gue pikirin, kalau kebijakan kita masih sama, tetap backbone kita adalah diaspora, maka maksud gue liga kita masih tetap lebih banyak mengedepankan pemain-pemain asing, kita agak berat juga gitu untuk putra-putra lokal kita bisa compete di timnas senior. Karena slotnya itu banyak didominasi pemain-pemain asing. 7 itu banyak banget. 7. Bahkan sekarang nih kalau kita lihat ya kecenderungan pemain-pemain lokal kita yang bisa masuk ke timnas, ini sekarang udah mulai dipikirin loh oleh para orang tua SSB untuk mengarahkan posisi anaknya bermain. Nah, udah sekarang seperti itu karena mereka lah kecenderungannya. Jangan pilih striker ya. Iya. Karena mereka lah kecenderungannya sekarang pemain timnas yang dipanggil ke senior itu banyakkan pemain-pemain yang berposisi di samping. Bek kanan kiri, sayap kanan kiri atau gelandang kanan kiri. Nggak ada yang mau main di dalam. Di dalam ini udah asing semua. Kayak misalnya gue kasih contoh gini. Donitri itu aslinya tuh gelandang serang waktu dia di SSB dulu. Tapi begitu masuk ke Liga 1, dia harus dimutasi untuk dia tetap bisa compete main di Liga. Jadi fullback, ya kan? Fullbacknya fullback kiri, karena dia kaki kiri gitu ya. Terus sempat di timnas Indra Safri dimainin sebagai wingnya, sebagai flanker kiri. Ya. Palingnya di situ aja. Tapi kan artinya skill ataupun juga atribut utamanya dia nggak muncul. Dia seorang gelandang serang, kidal, tapi karena harus bersaing di liga dengan pemain asing yang banyak bermain di tengah, dia harus minggir. Terus misalnya kayak Fajar Faturrahman. Fajar itu aslinya winger aslinya. Tapi itu tadi karena udah banyak pos-pos winger juga yang diisi pemain asing. Mau nggak mau dia jadi bek kanan gitu loh. Beckham itu aslinya, ini anak-anak yang gue sebutin karena pernah main di Liga Top Scorer. Jadi gue tahu dari kecilnya
Natural posisinya gue tahu, Beckham itu gelandang serang. Tapi lagi-lagi di situ lu nggak bisa kan lu ngisi posisi Tom Haye misalnya gitu. Pasti lu ke pinggir. Nah dari situlah tren yang sekarang terbentuk, anak-anak dari SSB sekarang yang sudah mulai menapak karir mau jadi pemain bola, mereka udah mulai bermain banyak di samping. Ya, tapi kan nggak mungkin juga bang, nggak ada yang jadi striker kalau di Maksud SSB gua, nanti. untuk yang prospek ke depan, orang tuanya udah ngarahin lu jangan main di situ. Kalau masih di grassroots, mereka masih random lah tuh mainnya. Tapi kalau dia masuk 11 tahun 11, udah mulai diarahin. Karena kan sekarang kita timnas kelompok umur yang paling muda kan usia 16 ya. Bahkan nanti tahun ini kalau nggak salah, itu FIFA bikin Piala Dunia U15 loh. Ya. Tahun ini. Setiap tahun. Jadi itu proyeknya Arsene Wenger tuh. Artinya kan semakin banyak pemain-pemain muda kita yang main di timnas kelompok umur paling awal. 15, 16, 17, 19, 20. Dari itulah makanya sejak awal mereka ketika dari usia grassroots naik ke usia 11 tahun 11, which is itu usia 13 ke atas, itu udah mulai harus diarahin tuh spesifikasi keterampilan mereka main di mana. Jadi nggak bisa lagi random lagi gitu loh. Dan itu yang sekarang udah dilakukan. Tapi justru malah penting untuk dipelajari posisi yang di dalam ini kan. Karena takutnya ntar malah lag gitu loh. Di usia mereka yang semakin dewasa, takutnya di timnasnya juga kekurangan untuk pemain yang di dalam ini gitu. Itu menjadi perhatian khusus harusnya gitu kan. Jangan sampai berfokus sama yang winger-winger atau... Karena itu kebutuhan pasar. Istilahnya gitu kan. Supply and demand kan. Karena pemain-pemain ini kalaupun mereka bisa naik level gitu ke Liga Pro gitu ya, mereka nggak bisa bersaing juga di situ. Jadi mereka realistisnya mungkin di kader dari sekarang lu main di samping aja gitu. Realistisnya gitu. Tapi bukan berarti kita suruh mereka main di samping, enggak. Tapi kan secara natural mereka mikir gitu loh. Kecuali lu main di Liga 2, Liga 3 ya lu bisa main di posisi lain karena pemain asingnya kan dibatasin kan. Apalagi Liga 3 nggak ada pemain asing kan. Tapi kalau mau naik ke level yang tinggi, lu harus mulai ngukur diri. Lu masih mau terus main di posisi striker kah? Atau masih mau terus bermain di posisi gelandang kah? Harus ngukur diri dianya. Karena akan susah bersaing sama pemain asing gitu. Nah menurut lu sendiri bang, kebijakan Liga 1 atau Super League ini yang 7 starter, kemudian 7+2 7+2 ya. Kemudian 11 yang boleh direkrut di roster. Itu gimana? Ya memang secara buat persaingan main di Asia oke lah ya, jadi bisa bersaing. Karena kan di AFC Champions League Elite dan League 2 itu nggak ada aturan. Nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan, jadi berapa aja. Oke, tapi secara regenerasi pemain-pemain timnas kita, takutnya kita kayak Arab Saudi itu. Iya. Yang dikeluhin sama Roberto Mancini kan. Nah menurut lu sendiri, udah benar gak sih? Atau musim depan jangan dipakai lagi tuh regulasi itu? Iya, kalau gue pribadi gue nggak setuju Gue pribadi nggak setuju. Karena gue penggiat sepak bola usia muda, jadi pasti ada emosinya juga gitu kan, ada engage juga dengan bagaimana masa depan pemain muda kita nih kalau kayak begini didominasi banyak pemain-pemain asing gitu ya. Kita boleh mengarah ke global ya, itu nggak bisa kita hindarin memang, itu tuntutan global dan industri kan ya. Tapi kita juga harus mikirin bagaimana kesempatan pemain kita untuk dapat posisi. Kalau disuruh bersaing pasti kalah bersaing, pasti kalah bersaing. Jadi nggak apple to apple gitu ya. Jadi kalau mau cari jalan tengahnya nih supaya sisi industrinya tetap terjaga, tetap kompetitif, tetap kita bisa bersaing di level internasional di AFC gitu misalnya ya. Kalau memang itu alasannya, tapi tetap pembinaan kita tetap jalan, bikin kompetisi layer di bawahnya. Yang boleh dibilang ini menjadi penyuplai untuk ke senior buat timnas U23. Jadi ngapain pakai EPA 20 EPA-nya 22 aja. Tuh. Supaya gapnya dia ke senior nggak jauh, juga dia akan banyak dibutuhin oleh event-event tim nasional U23, AFF, U23-nya ada, kemudian kualifikasi Piala Asia U23-nya ada, terus untuk Olimpiade pakainya U23, Asian Games pakainya U23, kecuali tambah plus 3 senior ya. SEA Games pakainya U23, kenapa kita nggak bikin EPA yang lebih dekat ke U23? U22 misalnya gitu. Kalau 21 terlalu jauh. Walau kita dulu pernah ada Liga 1 U21. Tapi menurut gue sekarang kalau untuk memenuhi kebutuhan timnas yang untuk layer bawahnya dan kasih kesempatan pemain muda kita berkembang, bikin kompetisi sendiri yang U22. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya kan? Karena setiap tahun tuh kita selalu ada kompetisi U22, U23, entah SEA Games, entah kualifikasi Piala Asia, yang itu ada Piala Asianya, yang ada hadiahnya ke Olimpiade, entah itu Asian Games, yang itu juga U23 plus 3 senior, biasanya gitu kan ya. Terus juga ada apa lagi namanya,
SEA Games juga kan kita pakai U22 juga kan. Kita kemarin juara SEA Games kan yang 2023 kan pakai U22 kan. Yang eranya Fajar Faturrahman, Beckham, Arham, Indra Safri. Itu kan itu dari situ kita bisa potret ini timnas U23 kita yang juara SEA Games U23 itu kalau dia bisa lanjut terus bareng-bareng itu chemistry-nya Tuh. Dan itu ya kan yang juara SEA Games itu kan peninggalan Sintayong lah ibaratnya. Betul. Kan? Yang udah digodok dari U20 kan. Udah di kader. Nah, betul. Hasilnya ya dapatnya di SEA Games. Dapat. Nah, artinya itu juga mereka bisa dipromosin untuk Piala AFF. Kalau memang kita Piala AFF-nya nggak bisa compete pakai pemain-pemain diaspora, ya kan? Jadi pemain-pemain yang U23 ini yang sudah berkompetisi itu punya kapabilitas lah untuk compete. Kalau kemarin main di AFF Senior belum compete. Karena U23 kita saat itu memang jam bermainnya sedikit. Itu jebakan Batman. Jebakan Batman. Jebakan Batman. Karena mereka diambil dari pemain-pemain yang ikut bertanding di Liga 1 kan. Bukan dari kompetisi yang khusus 23 kan. Sementara di Liga 1 kita itu mewajibkan pemain U23 itu cuma satu babak aja kan ya. Satu babak apa satu 45 menit. Ya kan satu babak kan ya. Artinya itu kan aturan yang malu-malu daripada lu bikin aturan yang malu-malu bikin gitu kompetisinya sekalian. Bikin kompetisi sekalian. Jadi nggak usah ada kewajiban U23 harus main satu babak atau minimal satu sepanjang 90 menit misalnya gitu. Itu kan menurut gua mengaburkan esensi dari tuntutan industri ya. Harusnya kalau memang ini pasar bebas nggak usah ada batasan-batasan harus pemain 2-3 main. Udah semua aja bebasin gitu loh. Tapi mereka jangan dihilangkan kesempatan untuk berkompetisi di kolamnya sendiri gitu loh. Supaya kita juga punya banyak stok gitu maksud gua. Iya, yang gua khawatir tuh kita ke ujung-ujungnya kayak Arab Saudi. Bahkan sekelas Italia itu hancur sekarang timnasnya kan. Betul. Efeknya apa? Efek karena memang di liga mereka pemain-pemain lokal terpinggirkan. Bahkan di posisi striker coba sebut. Striker lokal Italia yang main di klub besar Serie A. Oh ya, nggak ada. AC Milan asing, Inter Milan asing. Juve juga asing. Juve apalagi. Ya, itu efeknya kan susah buat pelatih Italia untuk cari striker. Itu si Malakama sih emang, si Malakama. Kita bisa memenangkan industrinya, tapi sisi lain kita ketika timnas butuh nggak ada pemainnya gitu. Jadi untuk cari jalan tengahnya memang harus ada rumusan gitu. Nah, ini yang belum kita bahas persaingan liga nih. Persaingan liga. Iya, kebetulan Bang Yuke kan siaran liga juga kan. Nah, ngelihat persaingan Bang. Race to race ya. Race to race ini sisa 10 pekan lagi kan. Ada yang 10, ada yang 9. Ya. Puncak masih Persib, tapi 1, 2, 3, 4-nya masih mepet lah, masih rapet. Kira-kira menurut gue pernah bilang di kesempatan sebelumnya bahwa Persib itu kalau gagal di ACL 2 maka mereka akan sulit ditahan. Dan kebetulan memang gagal gitu ya. Jadi squad yang disiapkan untuk 2 layer ini, maksudnya squadnya yang gemuk ini, nggak ada lagi kompetisi lain kecuali mereka all out untuk bisa memenangkan liga. Dan itu sudah kelihatan kan dalam beberapa laga terakhir Persib nggak terkalahkan ya. Udah berapa kali nggak terkalahkan, sepanjang nggak terkalahkan kan. Lumayan. Terutama kalau di kandang kan sekarang 13 ya. Makanya 100% kemenangan superior berarti kan ya. Nah, kemarin cuma mereka agak keselip aja lawan Persebaya ya. Tapi di sisi lain mereka sekarang sudah tidak punya hambatan lagi untuk selalu main all out gitu ya, karena mereka cuma berkompetisi di satu tempat aja. Itu membuat mereka sekarang agak nyaman sih menurut gua. Soalnya lapisan dan kualitas mereka punya kedalaman tuh bagus banget gitu. Mereka bisa main pakai 2 tim sebetulnya. Mereka kemarin bahkan di putaran kedua mereka masih nyimpen tuh Sergio Castel ya. Terus si Levin Kurzawa yang belum all out lah istilahnya, baru gabung, baru adaptasi gitu ya. Itu kan kelasnya udah tinggi banget. Sementara pemain utamanya aja udah semengerikan gitu ya. Jadi menurut gua dengan pertimbangan lawan-lawan yang akan dihadapi Persib, sebenarnya kuncinya ada di Persib. Karena sekarang mereka unggul 6 poinnya dari Persija kalau nggak salah ya. Iya. Terus berapa poin dari Borneo? 4 ya. Jadi dengan pertimbangan itu teorinya sebetulnya tinggal bagaimana Persib
tidak kehilangan poin lawan Borneo, dan itu di Borneo kalau nggak salah atau di Samarinda besok. Samarinda ya. Dan juga lawan Persija. Kalau mereka bisa amanin itu di atas kertas, mereka akan kunci gelar. Karena lawan-lawan yang lainnya tuh nggak ada yang istimewa ya. Berbeda dengan Persija dan juga dengan Borneo sendiri. Mereka posisinya nggak boleh lagi kehilangan poin. Mereka harus terutama Persija ya, yang udah jedanya 6 poin. Mereka nggak boleh miss lagi. Mereka nggak, kadang-kadang nih kan Persija ini kan lawan yang enggak gitu kalah gitu ya. Lawan Semen Padang kalah, lawan Arema kalah gitu. Yang harusnya mereka kunci gitu ya. Itu yang enggak yang membuat mereka akhirnya banyak tercecer gitu. Kalau Persib kan smooth ya dia. Itu yang menurut gua peluang besarnya emang masih di Persib. Enggak berasa ya. Bisa diperpanjang kan? Oke, terakhir Bung Yuka soal Guard of Honor nih. Kalau misalkan Persib juara Liga sebelum ketemu Persija ya, kira-kira akan ada Guard of Honor nggak? Kira-kira. Ini pertanyaannya mancing nih. Jadi kayak di La Liga ya tadi. Iya. Gue nggak tahu ya apakah itu ada dalam regulasi. Pertama harus dipastiin kalau itu dalam regulasi bunyinya seperti apa. Apakah itu lebih kepada istilahnya tradisi ya, ataupun juga lebih ke nilai-nilai sportivitas atau lebih kepada keinginan willing gitu ya. Itu harus tegas dulu. Kalau misalnya itu udah bunyi di regulasi ya harus dilakukan gitu kan. Kan menariknya nanti terjadi misalnya Persib juara itu sebelum ketemu Persija di pekan ke-31. Itu kan rame ya. Cuma kan itu terjadinya kan di sini kan, di Jakarta kan. Tapi ya terlepas dari itu sebenarnya lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja dalam konteks untuk respect, sportivitas, nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa harus jadi diramein gitu ya? Tapi ya agak beda nih, peradaban kita nih lain. Peradaban kita nih lain gitu ya. Berbeda dengan, kita jangan bandingin lah peradaban kita dengan Spanyol, dengan Inggris, agak beda. Jadi itu juga kita harus bisa ngerti gitu ya. Kalau misalnya itu nggak terlaksana gitu. Oke deh, terima kasih Bung Yuka sudah hadir di Sikat Tipis. Ya, sama-sama. Selamat berpuasa, dan juga bagi para penonton Sikat Tipis, selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa. Saya Noval, terima kasih dan sampai jumpa.